Sebesar revolusi ini tentu ini saya akan bahas pertarungan untuk menentukan siapakah yang lebih kuat, buah iblis atau haki. Nah mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja wadaw. Closed doors, I'm a fool for your love. Nah seperti biasa sebelum lanjut video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil Nomi. Saya pastikan sebelum kalian komen apapun, kalian menonton video sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah. Belum itu, akhirnya rilis nih desain baru dari Devil Nomi merchandise. Kalian juga akan mendapatkan stiker yang bisa ditempel di mobil, motor, helm, pokoknya wadaw banget lah. Di sini kalian akan mendapatkan pembatas buku yang bisa kalian gunakan juga. Dimana ke semua hal tadi ini dipadukan di satu box super eksklusif yaitu Mystery Poneglyph dengan logo DNM.merch di tengahnya itu. Wah anjis banget nih. Untuk kalian yang pingin bisa langsung kontak melalui WA ya, klik link di deskripsi video saja. Oke, kali ini kita akan bahas lagi nih mengenai Sangsu atau Akagami no Jeki dan keseluruhan krunya yaitu Akagami no Ichimi, yang sebenarnya dari seluruh kru Akagami sendiri tercampur dengan kemisteriusan, kebadasan haki, sake, dan juga senjata-senjata atau lebih tepatnya bisa kita sebut sebagai ya pistol. Kenapa saya berkata tentang pistol mengenai bajak laut Akagami ini? Padahal toh sebenarnya bukankah Shanks adalah seorang pengguna pedang? Karena lagi-lagi semua kembali ke penggunaan haki yang cukup unik dari tiap karakternya tersebut. Yang saya sendiri pun sangat yakin ini adalah salah satu tema dari bajak laut Akagami yang bagian dari krunya adalah haki, pistol, dan juga sake. Ya ibarat bajak laut normal ya di dunia nyata ini tanpa haki lah ya untuk jelasnya. Dan buat kalian juga nih yang ingin merchandise untuk Shanks ini dengan beberapa tambahan menarik seperti stiker dari sake dan bookmark yang lain-lain, kalian bisa langsung klik link di deskripsi video di bawah ya dan pesan langsung ke dnm.merch secara langsung, anjay. Nah kenapa saya berkata jika pistol ini berpengaruh sangat penting di kru dari Akagami ini? Karena lagi-lagi selain Shanks tadi lah yang sudah diperlihatkan ketika dia menahan serangan Akainu dengan pedang, dimana dengan menggunakan pedang tersebut karakter lainnya terlihat menggunakan skill yang berbeda dari Shanks ini. Mungkin contohnya yang pertama adalah Lucky Hero. Dia ini adalah orang yang ikut andil dalam menolong Luffy kecil, dimana dia bisa kita bilang adalah karakter yang pertama yang membunuh di serial One Piece ini, dimana kematian seorang sangat jarang sekali terjadi di serial ini. Dimana jelas lah ya musuh yang ditembak ini tepat di kepalanya. Gak mungkin lah ya orang tersebut bisa masih hidup setelah ditembak tepat langsung di keningnya itu. Hal yang sangat jarang sekali Oda mematikan karakter, tapi ini awal banget terjadi di serial One Piece. Yang untuk kasus ini sendiri terjadi di awal banget serial ini yang masih wajar lah ya. Kita masih belum tahu banyak tentang One Piece dan melihatnya. Oh mungkin itu hanyalah sebagian dari aksi biasa saja. Tapi setelah kita tahu sampai saat ini, itu termasuk level penembakan yang sangat unik sekali Oda buat plotnya. Dimana sejauh ini kita belum melihat nih bagaimana seorang melapisi pistol atau senapan dengan haki, yang dimana itulah yang membuat kru dari Akagami akan sangat kuat sekali. Yang kita tahu serangan jarak jauh yang dilapisi oleh haki ini seperti anak panah dari suku Kuja Amazon Lily lah ya. Yang dimana kita melihat bagaimana anak panah kayu biasa bisa menembus ranting pohon setebal itu. Ini hanyalah terlihat secara singkat saja dan lagi-lagi itu terjadi sebelum time skip. Dimana mengenai pistol atau senapan ini, di sisi lain kita juga melihat sang wakil kaptennya atau tangan kanan dari Shanks ini alias Ben Beckman menggunakannya juga ketika dia menodongkan pistol tersebut ke arah Kizaru, salah satu dari 3 admiral angkatan laut yang membuatnya berhenti melakukan aksinya. Ingat, Kizaru adalah seorang admiral, dia sampai berhenti loh melakukan apa yang ingin dilakukan ketika ditodong pistol oleh Ben Beckman ini, yang berarti ada hal yang berbeda dari senapan milik Ben tersebut. Dimana hal pertama yang kita lihat dulu adalah Ben menggunakan senapannya untuk menyerang menjadi tipe jarak dekat, alias bukan untuk menembak lah, itu pun di kampung halaman dari Luffy yang dia mengalahkan segerombolan bandit dengan sangat mudah sekali. Dari situ saja sudah terlihat jika Ben Beckman ini sangat kuat sekali. Tapi ternyata jauh dari itu, dia ini seperti seorang penembak juga nih, yang lagi-lagi bisa bikin seorang admiral ketakutan saat dibidik ke arahnya. Ingat, baru membidik loh.
Yang lagi-lagi kita juga masih belum tahu nih kemampuan tembakan dari Ben Beckman seperti apa karena baru membidik saja dan dulu kemampuannya hanyalah menggunakan pistolnya menjadi serangan jarak dekat. Yang berarti ancang-ancang yang dilakukan oleh Ben Beckman ini masih sangat misterius sekali. Dan satu lagi adalah Yasop, ayah langsung dari God Usopp kita. Jelas lah ya jika dia ini penembak jitu, tapi satu yang menarik juga adalah saat dia membaca poster buronan dari Usopp yaitu di mode God Usopp-nya, dia hanya tertawa sambil memegang senapannya tersebut di pundaknya itu. Dimana 3 kru utama dari Shanks ini sendiri dikenalkan dan semuanya menggunakan pistol. Lucky Hero, Ben Beckman, dan juga Yasop. Yang kita juga diberitahu ya sedikit melalui dari arc-nya Amazon Lily dan Rusukaina juga. Satu yang paling jelas adalah kasarnya dan paling clear adalah kita tidak bisa melukai seorang user buah iblis Logia tanpa menggunakan haki atau kelemahan dari medium itu sendiri lah, seperti dulu contohnya petir dan juga karet. Serta belum lama ini juga kita mengetahui jika Shanks lah yang mencuri buah iblis Gomu Gomu no milik Luffy tersebut. Yang sepertinya Lucky Hero ini yang mengambilnya, tapi Shanks lah yang khawatir terhadap Luffy karena dia memakan buah iblis tersebut. Yang dari situ saja sebenarnya sudah menjadi foreshadow lain di pertarungan antara Shanks versus Kurohige yang sudah lama digadang-gadangkan ini. Haki melawan buah iblis. Wadaw. Ya, mengenai haki di pistol ini saya cukup yakin sekali akan sangat mirip dengan pedang sih, dari ketahanan, fungsi, dan kemampuan serangannya. Tapi penasaran bentukannya aja sih seperti apa toh itu serangan jarak jauh yang pastinya dilapisi ke pelurunya doang kan. Nah, mengenai pertarungan antara Shanks dan Kurohige ini memang sudah sejak lama sekali lah ya pasti bakal terjadi. Build up dari keduanya sudah sangat kental sekali dari dahulu. Bahkan di usia kecilnya saja Shanks sudah diperlihatkan ada fit dengan Teach bersama dengan Buggy juga nih. Lalu luka di matanya itu yang ternyata dikatakan itu luka yang dibuat oleh Teach ini. Dan bahkan di Marineford sendiri Teach berkata belum waktunya bagi mereka untuk bertemu. Jujurnya pertemuan keduanya akan menjadi pertarungan all out sih, apalagi jika dilihat Haki versus buah iblis. Dimana kita lihatlah dari kedua krunya seperti apa. Kru Kurohige yang sepertinya akan dipenuhi oleh pengguna buah iblis dan juga kru dari Shanks. Ya, jika mereka bertarung tentu saja sih kita ingin Shanks yang menang, tapi dari sisi plotting sebenarnya akan sangat pas sekali jika Teach lah yang memenangkan pertarungan tersebut. Kira-kira gimana nih menurut kalian? Pasti banyak sih tim Haki lah ya, apalagi fans Jaki kan banyak banget. Zehaha. Nah, jadi itulah untuk video kali ini. Kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa juga buat kalian untuk ngecek merchandise Level Nomi, klik link di deskripsi video. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share video teman kalian. Gue Devil Nomi pamit, and I'll see you guys next time.